Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel saya ya. Kali ini saya akan bahas tentang keracunan makanan. Nah, keracunan makanan di sini ini saya ingin menitik beratkan kepada keracunan atau eh, keracunan yang disebabkan oleh kontaminasi energi ya. Seperti yang kita ketahui secara umum, kontaminasi atau keracunan pada makanan itu disebabkan oleh 4 hal ya. 4 hal itu ada keracunan secara fisik, itu bisa berupa benda-benda asing pada makanan atau minuman kita. Keracunan secara chemical itu kimia, eee, bisa saja keracunan karena, bahan-bahan kimia atau sabun atau hal-hal lainnya. Kemudian keracunan secara bahan itu sendiri memang sudah mengandung racun, dan dikombinasikan dengan bahan lainnya sehingga menjadi berbahaya dan beracun. Dan kemudian yang keempat adalah keracunan secara mikroorganisme atau, bakteri dan virus. Nah, selain keracunan tadi atau 4 hal tadi, keracunan tadi, ada juga, eee, keracunan atau kontaminasi yang disebabkan oleh energi kotor, emosi negatif, energi psikik atau metafisika, dan juga energi-energi berpenyakit. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, disinilah pentingnya kita jika jika kita sebagai praktisi spiritual melakukan pembersihan atau mendoakan makanan kita sebelum kita makan ya, makanan dan minuman kita sebelum kita makan, kita doakan, kita bersihkan secara energi. Itulah fungsinya. Nah, apa itu keracunan atau kontaminasi secara energi? Contohnya begini, supaya lebih simpel dan mudah dipahami, makanan itu sudah bersih, sudah dibuat sesuai dengan, standar mungkin HACCP ya, Hazard Analysis Critical Control Point. Itu sudah standar yang paling tinggi untuk kebersihan makanan, sudah dibuat sedemikian rupa, tapi kenapa tetap saja makanan itu bisa membuat sakit yang memakannya? Di antara penyebabnya adalah kontaminasi atau keracunan secara energi. Kenapa bisa? Bahan makanan itu datang dari petani atau ada sumbernya lah, petani atau dan yang lain-lainnya, dan bisa saja lahan atau tempat bahan makanan itu ditanam, dirawat, dibuat, dikemas, ada energi kotor, energi negatif, atau emosi-emosi negatif dari petani atau yang mengemas atau yang mempacking bahan makanan tersebut. Nah, contohnya kita menanam sayur dan kita ngomel-ngomel. Nah, ngomel-ngomel saat metik sayur kita ngomel-ngomel itu energinya terkontaminasi dan tersimpan di sayur tersebut atau bahan makanan tersebut dalam kadar tertentu. Nah, kemudian bahan makanan ini dikirim. Setelah kirim mungkin dikirim ke warung. Nah, si penjualnya ini lagi-lagi mungkin karena ada sesuatu dan hal dia ngomel-ngomel. Mungkin pedagang ini juga lagi sakit sehingga dia menyentuh bahan makanan itu dan bahan makanan itu terkontaminasi oleh emosi-emosi negatifnya si penjual dan juga energi berpenyakit dari si penjual. Kemudian bahan itu dibeli, dimasak mungkin oleh chefnya atau kokinya, dan pada saat proses pemasakan mungkin chefnya ngomel-ngomel atau mungkin ada chefnya lagi sedih atau bagaimana, semua itu akan terkontaminasi ke makanan yang dimasak, dan saat disajikan pun pramusajinya mungkin terjadi hal yang sama sehingga kontaminasinya berlipat-lipat. Maka dari itu, orang yang peka akan energi memakan makanan yang terkontaminasi seperti itu, dia tidak akan mau makannya. Ya, dia sudah tahu duluan dan mungkin dia tidak akan mau memakannya. Atau dia bisa membersihkannya secara energi dengan mendoakan dan memberkati makanan tersebut.
Bagaimana jika makanan-makanan ini seperti ini dikonsumsi? Jika kita mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi secara etirik, energi, emosi, atau mengandung energi berpenyakit, efeknya tidak akan langsung terjadi pada tubuh fisik kita. Mungkin sebagian orang ada langsung yang berefek atau langsung terjadi sesuatu di tubuhnya. Nah, untuk sebagian besar orang mungkin tidak terjadi hal seperti itu, tapi jika kita terus-menerus memakan makanan yang seperti itu, tentu akan berefek pada tubuh fisik kita. Jadi itulah pentingnya kita berdoa dulu sebelum makan atau minum, kita bersihkan makanan dan minumannya jika memiliki kemampuan untuk membersihkan makanan dan minuman. Sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.